Oke, jadi untuk hari ini kita memasuki mengenai statis tidak tentu, tapi untuk metode yang kita gunakan nantinya akan menggunakan metode conjugate beam ya, atau distribusi momen. Langsung saja kita ke contoh soal. Kita misalkan sekarang kita memiliki struktur dengan tumpuan yaitu cantilever dan cantilever, sehingga pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan redundan atau reaksi yang tidak kita ketahui, seperti itu ya. Ada berapa banyak sih redundannya? Maka kita harus menuliskan ya, reaksi apa yang akan timbul akibat beban gravitasi ini. Pertama adalah reaksi vertikal dan kemungkinan kedua adalah momen. Sehingga jika kita totalkan, di sini kita memiliki 4 unknown atau reaksi yang tidak kita ketahui ya. 4 unknown. Dan untuk menentukan redundannya ya, Cukiawang mengusulkan bahwa ya, nilai redundan itu sama dengan unknown atau reaksi yang tidak kita ketahui ya, reaksi yang tidak ketahui dikurang 2 dan dikurang dengan jumlah sendi yang ada di dalam pada struktur atau pin ya, seperti itu. Dan di sini pinnya sama dengan 0 sehingga reaksi yang tidak kita ketahui itu ada 1, 2, 3 dan 4, ada 4 ya. Jadi ada 4 dikurang 2 sama dengan 2 redundan yang tidak kita ketahui. Maka 2 ini yang harus kita cari. Bagaimana cara mencarinya? Langsung saja ya. Oke, maka sama dengan sebelumnya, jika kita memiliki 2 redundan, artinya kita harus menentukan 2 ya, reaksi yang nantinya akan kita jadikan sebagai reaksi yang tidak kita ketahui. Nah, sehingga struktur cantilever ini bisa kita pecah menjadi, yang pertama adalah kita jadikan dia menjadi struktur yang sederhana, yaitu sendi dengan sendi ya. Artinya reaksi vertikalnya masih bisa kita selesaikan dengan Q di sini sesuai dengan struktur yang ada ya kan. Maka akibat beban Q ini akan menimbulkan theta di sini ya, theta A1 ya, saya kasih nama theta A1 di sini. Nah, kemudian ya, maka redundan atau faktor kelebihan yang bisa kita tentukan adalah ini, berdua ini, atau kita sebut saja reaksi di sini reaksi 1 dan di sini reaksi 2. Sebenarnya reaksi 1 dengan reaksi 2 ini atau momen 1 dengan momen 2 ini adalah sama. Itu asalnya dari jepit dan jepit ini ya. Sehingga kita memiliki di sini theta 2 ya, atau rotasi 2 akibat momen negatif ini, seperti itu ya. Maka ini langsung bisa kita selesaikan ya. Gimana caranya? Pertama, kita menuju ke struktur yang satu dulu ya. Akibat beban Q ini, maka kita di sini akan memiliki reaksi ya, reaksi vertikal ya kan. Anda bisa menggunakan sigma momen sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, dan sigma horizontal sama dengan 0 ya. Maka nanti kita akan ketemu besar reaksi peletakan di sini adalah sebesar QL per 2. Ini juga ketemu QL per 2 ya. Ini di vertikal A dan yang ini di vertikal B ya. Vertikal A QL per 2 dan vertikal B sama dengan QL per 2, seperti itu. Nah, untuk yang di sini karena R1 sama dengan R2, maka besar reaksi peletakan di sini sama dengan 0 ya. Kenapa 0? Anda bisa menggunakan sigma momen nantinya ya, maka akan ketemu nilai VA itu sama dengan 0 dan nilai VB sama dengan 0, seperti itu. Nah, selanjutnya langkah yang harus kita cari adalah kita sudah bisa menentukan diagram momennya ya. Bagaimana cara kita menentukan diagram momennya? Maka akibat beban ini ya kan, kita cari momennya ya. Momen maksimum di titik tengah ini adalah berapa? Berarti momen maksimumnya ya kan, momen maksimumnya sama dengan QL per 2 dikali X ya kan, dikurang Q kali X dikali X per 2. Oke. Nah, jika titik tinjauan kita adalah di QL di L per 2 ya, karena di tengah bentang sama dengan yang maksimum, maka kita dapatkan momen maksimumnya sebesar QL kuadrat per 8 ya kan. Maka kita sudah bisa menggambarkan untuk yang ini ya, saya gambarkan saja dulu. Nah, ini di 0, ini di L per 2 dan ini di L. Maka ketemu momennya adalah seperti ini.
positif maksimum dengan titik maksimumnya adalah sebesar QL kuadrat per 8. Oke. Nah, sekarang cara mudahnya adalah kita menentukan nilai rotasi ini melalui metode distribusi momen ya. Sehingga nilai rotasi ini sama dengan besar reaksi perletakan dari si momen ini ya. Sehingga kalau misalnya seperti ini, kita memiliki reaksi vertikal di sini. Ya, ini. Sebesar berapa? Berarti kita cari luasannya dulu ya. Berarti luasan bidang ini adalah, saya beri nama saja A1 ini. Maka besarnya A1 itu adalah sama dengan 2/3 dikali alas dikali tinggi, sama dengan 2/3 alasnya berapa? L ya. Tingginya sama dengan QL kuadrat per 8. Maka kita ketemu di sini sama dengan 2 QL pangkat 3 per 24. Nah, kita ketemu di situ ya kan. Maka Anda gunakan lagi sigma momen sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0. Maka ketemu besar reaksi perletakan di sini adalah setengah dari nilai ini karena simetris ya, otomatis. Berarti setengahnya berapa? Setengahnya adalah karena ini bisa kita sederhanakan ya, jadi 1/12. Jadi setengahnya adalah 1/24 ya, atau QL pangkat 3 per 24 EI. Jangan lupa tuliskan EI nya ya. Yang ini juga ya, QL pangkat 3 per 24 EI. Nah, seperti itu. Nah, berarti besar dari nilai rotasi di A1 sama dengan sebesar QL pangkat 3 per 24 EI. Sudah ketemu ya. Jangan lupa untuk hukum timbal baliknya ya, berarti theta A1 sama dengan theta A2 untuk mencari reaksi R1 nanti ya. Oke, nah sekarang kita sudah ketemu untuk yang ini reaksi peletakannya sebesar QL pangkat 3 per 24 EI atau sama dengan QA1 ya, theta A1. Oke. Nah, selanjutnya untuk struktur yang kedua, Anda gambarkan lagi bidang momennya seperti apa. Nah, kita coba gambar ya. R1 dan R2 minus ya, artinya naik kemari dan sini ya, sebesar minus ya. Maka nilai momen di sini adalah R1, nilai momen di sini adalah R2 ya. Ini luas bidang yang kedua. Maka nilai A2 sama dengan R1 dikali L ya. Panjang ini dari 0, L per 2 dan L. Kita sudah ketemu luasannya sebesar R1 kali L. Artinya kita memiliki perletakan ya di sini, di titik ini ya, di ujung sebesar berapa? Kalau kita sudah ketemu ini, saya hapus dulu A2 nya, saya coret di sini. A2 sama dengan R1 dikali L ya, atau R2 ya, nilainya negatif ya kan. Maka besar perletakan di sini adalah berapa? Nah, karena perletakan di sini sama dengan nilai rotasi di titik A2 ini ya. Nilainya berapa? Kita bisa lihat. Berarti R1 dikali L per berapa? Kalau misalnya perletakan berarti per 2 ya. Per 2. Nah, untuk yang di sini juga ya, R2 kali L per 2. Seperti itu ya. Jangan lupa Anda tuliskan untuk nilai EI-nya. Maka kita sudah ketemu. Sehingga kita bisa mencari nilai R di sini, R1 ya. Dari mana kita cari? Kita gunakan persamaan yang ini lagi ya. Persamaan itu. Sehingga kita masukkan ya kan, QL pangkat 3 per 24 EI sama dengan R1 dikali L per 2 EI. Ini berarti Anda coret sisanya 12 ya kan. Ini Anda coret sisanya kuadrat. Berarti kita ketemu R1 sama dengan QL kuadrat per 12 ya. QL kuadrat per 12. Seperti itu. Nah, maka dari nilai-nilai ini Anda sudah tahu ya bagaimana mendapatkan reaksi yang sesungguhnya di sini. Artinya kita cukup menjumlahkan ya,
dari gambar yang sudah kita pisahkan tadi. Oke, saya gambarkan lagi. Nah, kita dapat R1 sama dengan QL kuadrat per 12 ya. Di sini juga R2 nya berarti QL kuadrat per 12. Kita sudah dapat ini, reaksi peletakannya 0, dan kemudian untuk yang di Q di sini kita sudah dapat ya nilai ini dan nilai itu. Sehingga kita totalkan momen di sini tambah momen di sini ya. Berarti nilainya ini adalah R2 nya di sini sama dengan QL kuadrat per 12 ya kan. Yang di sini nilainya QL kuadrat per 12 juga ya. R1 sama dengan QL kuadrat per 12. Oke, sekarang reaksi peletakannya kita totalkan ya. Berarti totalnya adalah QL per 2. Yang di sini juga QL per 2. Oke, nah kalau sudah, pertama Anda gambarkan dulu diagram gaya gesernya dari struktur ini. Ini saya gambarkan diagram gaya gesernya ya. Artinya kita punya QL kuadrat di sini naik ke atas ini sebesar QL per 2 ya kan. Kemudian di sini ada Q berjalan sehingga melakukan pengurangan sebesar nilai Q ini ya kan. Sampai di sini di tengah. Nah, seperti itu. Di sini plus, di sini minus sebesar QL per 2. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal menggambarkan momennya ya. Momen. Nah, momen ini tinggal kita jumlahkan yang dari di atas ini. Ini, ya kan? Berarti momen di sini sebesar R1 nya berapa tadi? QL kuadrat per 12 ditambah 0 berarti besarnya QL kuadrat per 12. Seperti itu, ya kan? Kemudian di tengah bentang ini nilainya QL kuadrat per 8, ini nilainya QL kuadrat per 12 ya, minus. Berarti kita kurang ya. Berarti QL kuadrat per 8 dikurang QL kuadrat per 12 ya. Artinya ketemu di sini 1/24 QL kuadrat, nilainya positif ya kan. Berarti ketemu di sini. Nih, nilainya seperti ini berarti. Nah, ya kan? Nah, ini nilai minus dan ini plus. Di sini nilainya QL kuadrat per 12. Di sini juga nilainya QL kuadrat per 12, dan di positif ini nilainya QL kuadrat per 24. Seperti itu ya. Berarti kita sudah ketemu. Atau Anda juga bisa menggambarkan diagram momen ini dari gaya gesernya ya. Anda cari luasannya. Berarti luasan untuk di titik ini sama dengan QL per 2 dikalikan panjang ini sama dengan L per 2 ya. Berarti setengah alas kali tinggi, berarti ketemunya QL kuadrat per 8 ya kan. QL kuadrat per 8. Kalau sudah ketemu berarti kita berikan di sini ya. Di sini ada momen QL kuadrat per 12 melakukan penurunan ya. QL kuadrat per 8 sama ya. Seperti ini jadi penjumlahannya sehingga ketemunya QL kuadrat per 24. Maka kita ketemu untuk diagram momennya seperti ini.